Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dasar listrik dan elektronika. Dengan materi komponen pasif, yaitu kapasitor dan induktor. Karena minggu kemarin kita telah belajar resistor, jadi hanya dua aja hari ini, sama dengan Ibu Yura Adrina dan Bu Wardaningsih. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kapasitor terdiri dari dua buah, yaitu kapasitor tetap atau kapasitor yang mempunyai nilai kapasitas yang tetap. Itu dapat dibedakan berdasarkan bahan yang digunakan sebagai lapisan di antara lempeng-lempeng logam yang disebut dengan dielektrikum, yang berupa keramik, mika, milar, kertas, polister, ataupun film. Pada umumnya nilainya kurang dari 1 mikrofarad. Kapasitor tetap yang memiliki nilai lebih dari 1 mikrofarad adalah kapasitor elektrolit atau ELKO, memiliki polaritas atau memiliki kutub positif dan negatif. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan itu dinyatakan dengan besaran kapasitansi atau kapasitasnya. Umumnya diukur dalam satuan mikrofarad atau pikofarad. Jadi 1 farad itu sama dengan 10 pangkat 3 milifarad atau 10 pangkat 6 mikrofarad atau 10 pangkat 9 nanofarad atau sama dengan 10 pangkat 12 pikofarad. Nah, itu perubahannya. Kemudian kapasitor tidak tetap, kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi dapat diubah-ubah. Terdiri dari kapasitor tremor, diubah dengan cara memutar porosnya dengan obeng. Kemudian kapasitor variabel, bentuknya menyerupai potensiometer, diubah dengan memutar poros yang tersedia. Kemudian gambar susunan kapasitor, ini dia gambarnya. Ada penghubung timbal, pelat logam, dielektrik. Ini simbol dari kapasitor itu. Nah, ini kapasitor nilai tetap. Nah, ini kapasitor keramik, ini bentuknya. Kapasitor polister, ini bentuknya. Jadi ada kode angka di dalamnya, di badannya atau di bodinya. Kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kemudian kapasitor tantalum. Nah, ini simbolnya. Nah, kalau kapasitor elektrolit ada polaritasnya positif dan negatif. Nah, ini kapasitor tantalum juga. Kemudian kapasitor variabel, ini dia. Ini Farco gambarnya, ini tremor. Nah, ini simbolnya, ada tanda panah. Nah, ini ada tanda panah, kemudian ada garis berbentuk huruf T. Kemudian kita lanjut gambar susunan kapasitor. Nah, ini kapasitor kertas, ini gambarnya kapasitor elektrolit. Ini kapasitor variabel. Ada beberapa bentuk, ukuran, dan jenis kapasitor dalam penggunaannya. Itu kapasitor kertas. Konstruksi terdiri dari 2 lembar kertas timah panjang yang berfungsi sebagai pelat-pelat konduktor, memiliki kapasitansi 0,1 mikrofarad. Kapasitor elektrolit terdiri dari 2 lembar kertas aluminium sebagai konduktora dan aluminium oksida yang diproses secara kimia sebagai bahan penyekat. Dia memiliki kapasitas paling tinggi sampai 100.000 pikofarad. Kemudian kapasitor variabel atau Farco digunakan untuk memilih frekuensi gelombang radio penerima. Nah, kapasitansinya sampai dengan 0,005 mikrofarad. Kode angka dan huruf pada kapasitor. Nah, ini warna hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Jadi hampir sama dengan resistor ya. Gelang pertama itu kalau hitam 0, coklat 1, merah 2, oranye atau jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, 9 putih. Warna pertama menunjukkan gelang pertama menunjukkan angka pertama, gelang kedua menunjukkan angka kedua, gelang ketiga faktor pengali, gelang 4 toleransi. Ini toleransinya. Kalau faktor pengali berarti dikali. Kalau hitam 10 pangkat 0 itu kan 1 itu. Kemudian kalau coklat
10 pangkat 1 nilainya berarti 10, berarti dikali 10 nanti. Toleransinya ini untuk hitam itu lebih kurang 20%. Coklat F sama dengan F dalam bentuk huruf sama dengan 1. Kalau G sama dengan 2. Kalau H ada kodenya H nanti itu sama dengan 3%. Kalau I 4%, kalau J 5%. Tegangan kerjanya ini untuk coklat itu 100 volt dan seterusnya. Kondensator yang mempunyai gelang warna nilai kapasitansi dapat ditentukan dengan cara membaca gelang-gelang warna tersebut dari kiri ke kanan, sedangkan nilai dari gelang warna itu adalah seperti tabel. Ini dia. Jadi urutan kode warna pada kapasitor. Nah, ini warna tadi. Warna pertama berarti nilai pertama, warna kedua nilai kedua, warna ketiga nilai ketiga, warna keempat toleransi, yang kelima itu tegangannya. Kemudian ini contoh kapasitor dengan warna jingga, biru, kuning, putih, merah. Nah, ini ada 5 warna. Nilai kapasitansinya adalah kalau jingga itu nilainya 3, biru 6, kuning berarti kali 10 pangkat 4, kuning kan 4 pikofarad. Satuannya selalu pikofarad kita tulis. Yang terakhir putih, berarti toleransinya itu lebih kurang 10%. Kemudian merah yang terakhir itu tegangan kerjanya. Tegangan kerjanya itu maksimum 250 volt. Jadi nilai kapasitansinya 36 kali 10 pangkat 4 sama dengan 36 kali 10.000. 10 pangkat 4 ya. 10.000 sama dengan 360.000 pikofarad. Toleransinya 10% dari tegangan kerja maksimum 250 volt. Nah, itu contohnya. Nah, ini contoh yang dengan kode warna. Ini contoh dengan kapasitor dengan kode angka. Nah, jadi angka pertama itu menunjukkan nilai pertama, angka 2 menunjukkan nilai kedua, angka ketiga itu faktor pengalih. Nah, contohnya tertulis pada bodi kapasitor 562J 100 volt. Jadi artinya besarnya kapasitansinya itu angka pertama tadi kan 5, angka kedua 6. Nah, itu menunjukkan nilainya langsung 56. Angka ketiga kan 2, berarti kali 10 pangkat 2. Pikofarad itu selalu satuannya ditulis. J. Besarnya toleransi berarti 5%. Tegangannya 100 volt. Kemampuan tegangan kerjanya 100 volt. Jadi nilainya itu 56 kali 10 pangkat 2 pikofarad. Kemudian ada pula contoh yang kedua, ini 100 NJ tertulis seperti itu langsung. Artinya besarnya kapasitansi 100 nanofarad. Nah, J besarnya toleransinya berarti 5%. Kemudian yang ketiga ada contohnya tertulis 103. Itu artinya ini angka pertama kan 1, angka kedua 0, berarti langsung nilainya 10. Kemudian angka ketiga kan 3, berarti kali 10 pangkat 3. Satuannya selalu kita tulis pikofarad. Kalau tidak ditulis satuannya, kalau hanya angka aja, berarti selalu kita buat pikofarad. Jadi nilainya 10.000 pikofarad. Kalau kita rubah ke nanofarad menjadi 10 nanofarad atau sama dengan 0,01 mikrofarad. Berbeda dengan soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini udah langsung ditulisnya nanofaradnya. Jadi kita tinggal baca aja nilainya 100 nanofarad. Tinggal J ini toleransinya 5%. Jadi itu contohnya. Fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika itu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC, sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai kopling, kemudian sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, sebagai penggeser fasa, juga sebagai pemilih gelombang frekuensi. Ini tugas 1, tentukan nilai kapasitansi dari 6 kapasitor di bawah ini.
Jadi ini untuk kapasitor elektrolit atau elko, nilai kapasitansinya telah tertera di label badannya dengan jelas. Jadi ini Ananda tentukan berapa nilainya ini. Kemudian untuk kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, atau kapasitor non polaritas lainnya, pada umumnya ditulis kode nilai pada badannya. Ini dia. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah kapasitor ini Ananda tentukan berapa nilainya. Ini yang dengan kode angka. Kemudian kita lanjut ke induktor. Induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Ini gambarnya. Kemampuan induktor atau koil dalam menyimpan energi magnet disebut dengan induktansi, yang satuan unitnya adalah Henry atau ditulis dengan huruf H besar. Satuan-satuan turunan dari Henry diantaranya adalah milihenry dan mikrohenry. Simbol yang digunakan untuk melambangkan induktor dalam rangkaian elektronika adalah huruf L. Ini simbol induktor. Jadi nilai induktansi sebuah induktor atau koil tergantung pada 4 faktor, diantaranya jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya semakin tinggi induktansinya. Diameter induktor semakin besar diameternya semakin tinggi pula induktansinya. Kemudian permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi ataupun ferit. Kemudian ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor koil atau koil tersebut semakin tinggi induktansinya. Jadi berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya air core induktor menggunakan udara sebagai intinya, kemudian iron core induktor menggunakan bahan besi sebagai intinya, ferrit core induktor menggunakan bahan ferit sebagai intinya, kemudian toroidal core induktor menggunakan inti yang berbentuk o-ring atau bentuk donat, kemudian laminated core induction menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberi isolator. Kemudian variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferit yang dapat diputar-putar. Kapasitansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. Ini 1000 milihenry. Kapasitas induktor diberi lambang L, sedangkan reaktansi induktifnya diberi lambang XL. Formulasinya XL sama dengan 2πfL, di mana XL itu reaktansi induktif dalam satuan omega atau ohm. Kemudian P ini 3,14. Kemudian F ini frekuensi Hz. Kemudian L kapasitas induktor dalam satuan Henry. Beban induktor antara lain adalah satu, kumparan kawat yang harganya dapat dibuat tetap atau tidak tetap. Induktor yang harganya tidak tetap yaitu dekade induktor dan variabel induktor. Kemudian yang kedua, motor-motor listrik karena memiliki kumparan atau lilitan kawat. Kemudian yang ketiga, transformator karena memiliki kumparan kawat. Fungsi-fungsi induktor atau koil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, melapis filter atau frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik AC, meneruskan arus searah DC, dan pembangkit getaran, serta melipat gandakan tegangan. Kemudian berdasarkan fungsi di atas, induktor atau koil ini pada umumnya diaplikasikan itu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, mikrofon. Itulah fungsinya.
Kemudian induktor ini sering juga disebut dengan koil atau cok atau reaktor. Nah, jadi tugas Ananda, tugas yang kedua, sebutkan macam dan fungsi induktor. Jadi Ananda buat di buku catatan, kemudian difotokan, kirim ke Google Classroom. Selamat bekerja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.